Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kalau Anda sempat melihat, lihat lagi di halaman depan harian Anda, pojok kanan bawah, Bang Don, itu ada angka-angka yang kalau kita baca mengerikan, Bang. Bahwa kalau pakai prevalensi COVID-19 10%, di kampanye itu bisa menjadi orang tanpa gejala atau agen penularan hampir 5 juta. Lalu di hari pencoblosan belum ada PKPU baru, itu 8 juta lebih. Kalau bicara begini Bang, apakah memang bisa benar-benar kita hanya berharap kepada kearifan calon kepala daerah tanpa ada aturan hukum yang memaksa? Makanya kita berulang kali berbicara itu di sini, Leo. Kita tetap ingin harus ada aturan hukum yang memaksa supaya protokol kesehatan ini jalan. Sekali lagi tadi saya katakan, secara etis logikanya mestinya begini, kalau Anda mau menjadi pemimpin itu kan untuk kepentingan umum. Tetapi kalau Anda kemudian berkampanye lalu mengumpulkan massa itu untuk kepentingan Anda, karena Anda kemudian membawa orang ke dalam kematian dan dalam sakit gitu. Itu yang saya bilang, ini adalah cara atau sikap etis. Tetapi kan kita tidak bisa berharap seperti itu. Makanya editorial hari ini mengatakan bagus sih sudah ada pengumuman lewat tertutup, pengumuman lewat daring, lalu kemudian ada penetapan tertutup, tidak ada kegaduhan dan tidak ada keramaian. Tetapi kan ini langkah maju, setapak lebih maju, tetapi kan masih banyak dan ini baru awal, belum kampanye. Kampanye ini selalu membuat orang sering offside, sering orang bawa ke situ. Kenapa? Karena ini kan kampanye membuat sebuah realitas bagaimana orang akan memilih dia karena kemudian ada massa begitu. Nah, kalau para paslon punya nafsu politik seperti itu, sekali lagi seperti kata saya tadi, ya menurut saya sih rakyat itu harus lebih cerdas untuk lihat. Kalau you punya cara seperti ini bukan untuk kepentingan saya sih, ini untuk kepentingan Anda sendiri sebetulnya. Ingat Cicero pada zaman Romawi sudah bilang, salus populi suprema lex. Artinya? Keselamatan umum atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Itu jadi undang-undang tertinggi. Itu asas yang harus disimpan dan dipegang begitu. PKPU kan sudah direvisi ya Bang, sudah menjadi PKPU nomor 13 dan di situ tadi yang akhirnya kita melihat pada saat penetapan paslon tidak ada lagi kerumunan. Tetapi di dalam PKPU yang baru ini tidak ada sanksi yang keras. Sanksinya hanya sanksi tertulis. Nah itu dia, itu cukup apa tidak? Tentu tidak cukup, Leo. Tentu tidak cukup. Maka memang tetap menjadi pertanyaan kita. Kan ada pertanyaan, kenapa Presiden tidak mengeluarkan PKPU untuk mengeluarkan Perpu untuk membuat sanksi yang tegas misalnya. Itu ada pertanyaan. Sekali lagi ini adalah appeal. Why? Kalau kita lihat bahwa potensi titik kerumunan itu 975.000 selama dengan menggunakan PKPU 13/2020, lalu kemudian tadi disebutkan jumlah OTG dalam pencoblosan bisa 8 juta lebih. Anda bisa bayangkan ini menjadi malapetaka. Sekali lagi kita berpikir bukan sekedar malapetaka, apa betul kita siap dengan fasilitas kesehatan, siap dengan dokternya. Kan ini yang menjadi konsen kita. Nggak ada kepentingan kita untuk mengatakan oke, tetapi kalau itu jalan, kalau ada sanksinya, mungkin ini akan menimbulkan kehati-hatian. Gitu. Kalau tidak, kita khawatir begitu. Tentu kita akan sangat senang dan sangat berterima kasih kalau paslonnya punya kesadaran untuk membuat kerumunan itu tidak terjadi. Karena ya itu sudah menyelamatkan banyak orang. Orang-orang banyak berharap bahwa hukuman atau ancaman hukuman itu diskualifikasi Bang. Karena itulah yang diyakini sangat ditakuti oleh para calon kepala daerah. Karena itu akan membuyarkan semua usahanya. Tapi kan KPU tidak bisa menerapkan aturan itu kalau undang-undang pilkadanya tidak mengatur hal ini. Bagaimana? Betul. Peraturan KPU yang nomor 13 ini sebetulnya semacam diskresi karena undang-undang kan boleh membolehkan kampanye seperti ini. Gitu. Nah, itu sudah diskresi. Tetapi kan kita minta kalau bisa lebih dari itu. Ini demi keselamatan umum, demi keselamatan saya, demi keselamatan keluarga saya dan semua orang. Dengan jumlah sebesar ini gitu. Tidak ada yang bisa menjamin. Ini kan kita diserang oleh pasukan yang tidak kelihatan. Betul. Dan karena tidak kelihatan, orang masih merasa enggak, saya enggak terserang dan saya bisa kebal dan saya kemungkinan tidak kena. Pikiran probabilitas seperti itu yang ada di publik, termasuk kita-kita ini. Tetapi kewajiban negara, kewajiban pemerintah dengan melakukan peraturan atau regulasi yang lebih ketat, apalagi dengan sanksi yang tegas, itu sudah pasti bisa menyelamatkan banyak orang. Pasti bisa membuat orang tidak terjebak dalam atau
tidak masuk dalam jurang kematian atau sakit. Ya, editorial juga mengatakan Bang Don bahwa kita melihat seakan-akan presiden atau pemerintah itu agak enggan untuk mengeluarkan perpu yang melarang pertemuan atau kerumunan sama sekali, dan kemudian juga memasukkan kemungkinan sanksi diskualifikasi. Ini apakah memang benar presiden enggan atau memang pemerintah ada faktor pertimbangan lain sehingga kemudian belum juga mengeluarkan perpu yang diharapkan banyak orang? Saya betul-betul tidak tahu itu, Leo, yang ada dalam pikiran dan perasaan Presiden Jokowi. Tetapi kan boleh mengapel karena beliau juga pasti mendengar berbagai pihak. Begitu. Kayak seperti PKPU ini misalnya, kan itu juga kan dianggap lebih aspiratif karena publik sudah mengatakan, bahkan ada seruan untuk menunda, bahkan ada seruan ya macam-macam dari NU maupun dari Muhammadiyah sudah lakukan gitu, dan kemudian responsif. Baru responnya seperti ini. Nah, sekarang kita mau lebih dari itu gitu. Apakah Presiden mengendorse keinginan untuk lebih dari itu? Mungkin juga ada kalkulasi tertentu. Karena kalau kita lihat misalnya sekarang, Leo, Amerika itu tetap melakukan pilpres. Entah di masa COVID seperti ini, dan mereka lebih banyak orang yang terjangkit dan bahkan tingkat kematiannya juga banyak. Tetapi kan di sana kan fasilitas kesehatannya kan lebih bagus. Ya, tetapi tidak bisa kita samakan. Kira-kira gitu. Pertanyaannya adalah begini, Bang, ketika kita mengatakan butuh kearifan calon kepala daerah, ketika kita bicara sesuatu yang namanya kearifan, cara mengukurnya bagaimana? Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Don, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia di pagi ini. Kita akan coba dengarkan dulu, Bang Don, bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bung Leonard. Selamat pagi, Bung Don Bosco. Selamat pagi, Pak Edward. Saat ini betul-betul kita dalam satu dilema sebenarnya. Di satu sisi kita menghadapi bencana global yang memporak-porandakan politik, ekonomi, sosial, dan bla bla bla. Di satu sisi kita harus melanjutkan sistem pemerintahan di daerah-daerah. Kan ini namanya kontestasi. Kontestasi itu berarti mencari yang baik-baik, yang cantik-cantik, kontestan. Kita mengharapkan pemimpin yang baik. Kalau aturan tidak akan ada yang sempurna. Sekejam apapun aturan, pasti ada delik, ada cara untuk mengkantarnya. Nah, saya cuma berharap satu, mereka kan nanti kan dikhawatirkan dalam kampanye-kampanye, di saat mereka menjual citra, mereka kan terjadi pelanggaran. Berani nggak KPU atau Bawaslu itu melaksanakan PKPU yang baru dilanjutkan dengan cara memberi pengumuman, dipasang di setiap daerah di mana daerah-daerah pemilihannya, bahwa kalau ada pelanggaran bahwa calon ini sudah tidak disiplin, tidak pantas untuk dipilih. Begitu dibikin hukuman cuma itu aja sebenarnya. Mengkantar mereka menjual citra dengan melanggar. Dibuat aturan. Buat fakta integritas di antara calon bahwa kalau kamu melanggar, nanti akan kami umumkan kepada masyarakat bahwa Anda tidak pantas untuk dipilih. Kasarnya begitu loh. Nah, nggak usahlah ada ada pembatalan calon, eliminir, nggak usah. Cukup dengan begitu, tinggal rakyat cerdas atau tidak memilih. Karena kita mengharapkan pemimpin yang baik yang mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat. Baik. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Don dan Bang Leo. Begini, dalam situasi COVID-19 yang gawat sekarang ini, yang meningkat, maka persoalan pilkada itu perlu dipertimbangkan manfaat madorotnya. Karena kita lebih mengedepankan kesehatan masyarakat. Ini sangat harus diperhatikan, apalagi yang kaitannya dengan sistem demokrasi yang seharusnya lembaga birokratik struktural karir ini bukan lembaga politik. Nah, sekarang kerumunan massa yang luar biasa inilah yang berbahaya. Sebab ini klaster nasional baru. Nanti apalagi calon paslon, partai, dan KPU nggak mungkin akan menindak kumpulan masyarakat yang irasional seperti itu. Oleh sebab itu sekali lagi saya nyatakan, kalau perlu ditunda lah gitu. Lalu selesaikan optimal maksimal masalah COVID-19 ini. Saya kira begitu yang penting. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Iwan ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo dan Bung Salamun. Assalamualaikum Metro TV. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra.
kita mesti berbalik lagi pada dasarnya. Sebenarnya pilkada ini untuk apa? Pilkada ini untuk kepentingan siapa? Nah, tadi Bung Salamun mengatakan hukum tertinggi adalah menyelamatkan masyarakat. Jadi tidak ada pilihan lain. Si calon ini harus punya rencana yang matang bagaimana menghimpun dukungan yang harus dibarengi protokol yang ketat. Jangan sampai masyarakat berjuang dengan maut untuk berpartisipasi dalam pilkada. Jangan sampai pesta demokrasi ini jadi ajang pameran orang-orang yang terpapar COVID nantinya. Memang tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus menegakkan protokol kesehatan. Walau hasilnya memang wallahu alam bisawab, karena masyarakat kita ini juga memang orang-orang yang sukar diberitahu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Tadi Pak Edward di Bengkulu, Bang Don mengatakan KPU atau KPU daerah ya sudah tulis saja kalau ada pelanggaran. Tapi apakah ini nanti tidak bisa dianggap ikut berpolitik juga? Ya rakyat kalau lagi pilkada atau pilpres kan sebetulnya sangat aktif berpolitik sebetulnya. Itu hak politiknya. Tapi menarik dari bapak-bapak dan ibu penelpon ini. Tapi kan kalau kita lihat ya, kan rasanya menunda sudah tidak mungkin. Kita pun masih berharap akan ada perpu untuk sanksi. Tapi juga kita tidak tahu dan itu akan tergantung pada presiden. Tetapi betul, menurut saya entah kenapa dari dulu saya selalu berpikir ini soal waktu, rakyat akan makin cerdas memilih. Rakyat akan menghukum para pelanggar atau paslon yang melanggar. Karena kalau dia melanggar protokol itu seperti kata saya tadi, dia bukan berkampanye untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan dirinya. Karena itu layak mereka menghukumnya dengan tidak memilih. Mudah sekali akan melihat yang begini di lapangan. Mau dikasih dengan uang, itu akan mudah untuk dilihat. Kalau rakyat cerdas, dia akan katakan, orang ini sebetulnya untuk kepentingannya. Sampai kemudian hal-hal yang membuat orang masuk dalam kematian, itu dia abaikan begitu. Tapi apa bisa Bang di kondisi yang serba sulit seperti sekarang kemudian kita harapkan rakyat yang tidak bergeming dengan misalnya lembaran merah dan biru yang diterima mungkin dari pasangan calon ini bagaimana? Leo, saya tidak tahu kalau di Papua ya, karena kan besar kan kalau kita ke daerah. Tapi kalau kayak di NTT, Maluku, NTT, soal pilkada itu sebenarnya pembicaraan sehari-hari mereka di ruang makan, di ruang keluarga, itu sudah begitu. Ada orang tetangga dari rumah sebelah datang ke situ, juga bicara soal paslon masing-masing. Bahkan kemudian membuat mereka berteman dan bahkan untuk beberapa hal membuat mereka menjauh gitu. Kan itu kan terjadi di Pilpres kemarin, juga di pilkada. Artinya apa? Sebetulnya hal begini bukan hal baru di masyarakat. Artinya tidak menjadi sangat penting lagi untuk membuat kampanye massa, mengumpulkan orang dan seterusnya. Karena itu PKPU-nya benar gitu. Cuman kan untuk kita itu sanksinya seperti apa kalau tetap, kenapa butuh sanksi? Karena kita situasinya sangat darurat. Jangan membawa orang pada bencana, sakit dan kematian. Berdasarkan itu saya pikir orang sebenarnya sudah paham begitu. Cuman kan tentu juga ada persoalan bagi teman-teman di partai politik yang juga harus didengar. Apa perlunya begitu mereka untuk mengkampanyekan, mungkin menyampaikan visi dan seterusnya. Ada perlunya gitu. Tapi kan oke, kamu sampaikan atau itu ditanggung aspirasinya, ditampung aspirasinya. Tetapi ya kembali lagi kita ini dalam situasi begini loh. Dan saya yakin di situasi yang sudah serba modern ini lewat berbagai platform media baru itu sebetulnya lebih efektif. Ada orang yang bisa memanfaatkan media sosial, orang tinggal lihat berulang-ulang dan bisa membandingkan untuk kemudian tahu ini bagus. Apa ini itu bagus. Sudah sampai ke desa-desa pelosok Bang? Karena kan kita tahu juga banyak yang internetnya masih kurang bagus, gawainya belum ada. Itu bagaimana Bang? Ya kita tentu tidak bisa menjamin bahwa itu sudah semuanya, tetapi sebagian besar kan bisa begitu. Sudah bisa. Artinya setiap daerah yang mungkin sudah bisa menjangkau itu mestinya paslonnya memanfaatkan itu.
Tetapi kalau di daerah yang tidak atau belum terjangkau, ya mungkin mereka bisa tatap muka, mungkin dari rumah ke rumah gitu, tapi juga tetap harus menjaga melaksanakan protokol kesehatan. Tidak terbayangkan kalau lihat angka ini ya. Potensi penambahan. Kalau itu akan menjadi potensi penyebaran COVID. Dan itu berarti pilkada itu bisa jadi bencana. Dan kita tidak menghendaki seperti itu karena dampak begitu luas. Untuk kita semua, bukan hanya untuk orang-orang yang terkena gitu. Kalau begitu, apa kita masih bisa betul-betul Bang berharap kepada kearifan calon kepala daerah ini? Ya kembali lagi ya, kita tentu bisa, ya tugas kita menyampaikan itu. Untuk mengatakan, ya kita minta teman-teman yang jadi paslon, ariflah. Jangan sampai kemudian memasukkan publik dalam jurang kematian dan penyakit gitu ya. Dan kita berharap publik cerdas. Saat ini sangat penting untuk cerdas memilih dan gampang bisa melihat siapa yang berpikir tentang kepentingannya sendiri dan siapa yang berpikir tentang kepentingan mereka. Baik, semoga itu yang terjadi ya, Bang Don. Bang Don, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, perang melawan COVID-19 tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Dibutuhkan komitmen kerjasama kita semua, seluruh masyarakat, terutama calon kepala daerah untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Mari kita sama-sama pakai masker, jaga jarak, cuci tangan sering-sering, dan kita mematuhi protokol kesehatan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.